Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersenduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesaktian, pemuda jantan berlindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivona Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-143 dengan judul Para Bajingan. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Peter Orlades sebagai Jamie, Sunario sebagai Mat Rompal, Rifki sebagai Oman, Bambang Jeger sebagai Evan, Mogan sebagai pelayan, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yerudi Wartono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
bagaikan mencari sebatang jarum pada setumpuk jerami. Begitulah sulitnya mencari Galang di tengah kota yang begitu besar dan padat penduduknya, serta penuh dengan keramaian lalu lintas yang tak ada habis-habisnya. Dan di sana, di antara kepadatan lalu lintas kota, tampak sebuah mobil pick-up dengan beberapa penumpang lelaki di dalamnya. Tampak menyusuri jalan raya. Kemana kita harus mencari Galang di tengah lalu lintas ramai ini? Rupanya kau juga ikut rombongan ini, Oman. Iya, terus terang, aku mendendam kepada gerombolan si Tengkorak. Aku pernah diculik dan dijadikan kelinci percobaan. Akhirnya aku lupa ingatan. Untung aku tidak begitu parah. Dan aku harus membalas kekurang ajaran itu. Dan sekarang kabarnya Galang juga mengalami nasib seperti kau. Mungkin lebih parah. Lalu, kemana kita harus mencari dia? Di tengah keramaian kota seperti ini? Entahlah. Tapi kalau kita pulang tanpa membawa Galang, kita semua bisa dimaki-maki si Puyung Codet. Kau kan tahu sendiri adatnya si botak itu. Bagaimana kalau kita mampir di tempat-tempat hiburan untuk mencari informasi tentang Galang? Jangan. Di tempat-tempat hiburan banyak berkeliaran orang-orangnya si Tengkorak. Dan lagi aku khawatir kalau bertemu polisi. Ingat, aku masih berstatus buronan yang kabur dari penjara. Dan sebaiknya kita cari restoran di pinggir kota yang agak sepi. Momon, belokkan mobil ke arah kanan. Kita mencari tempat yang agak sepi. Ayo, turun semuanya. Kita masuk restoran itu. Ayo. Hei, Edi Balong, pinjamkan topimu itu buat aku, supaya aku tidak gampang dikenali orang. Ayo, turun semuanya. Ayo turun. Pelayan, bir satu gram. Sebentar Pak, saya melayani Bapak yang ini dulu. Bapak silakan duduk dulu. Bir satu gram. Sekarang. Baik Pak, baik. Pelayan, sini. Ayo sini cepat. Cepat. Ayo. Pesan apa lagi Pak? Pesan kepalamu. Kau pernah dengar orang yang bernama Galang? Galang? Kalau tidak salah. Jangan bilang kalau tidak salah. Kalau tidak salah, bilang yang jelas. Pernah dengar orang yang namanya Galang atau tidak? Iya, pernah.
Minggu yang lalu dia pernah datang kemari hanya untuk duduk-duduk tanpa memesan makanan apa-apa. Karena tampangnya seperti orang tidak waras, maka dia saya suruh pergi. Malah dia ngamuk. Waktu kami menelpon polisi, dia cepat-cepat kabur. Dari mana kau tahu kalau dia galak? Banyak di antara para pengunjung restoran ini yang kenal dia. Tapi katanya biasanya orang yang namanya Galang itu suka menolong dan musuh para penjahat. Tapi waktu itu kok kelakuannya malah seperti... Kemana perginya sekarang si Galang itu? Kurang tahu saya, Pak. Barangkali... Sudah, sana. Kalian semuanya, cepat minumnya. Kita segera pergi. Ayo, sudahlah. Kalian minum begitu saja. Setahun lamanya. Ayo, cepat semuanya, ayo. Loh, Pak. Maaf, Pak. Uangnya, Pak. Apa? Uang? Iya, uang Pak. matamu. Uang matamu itu. Kalau aku tidak mau bayar, kau mau apa? Kau mau apa? Rompal, kalau kau sedang tidak bawa uang, biar aku yang bayar. Sudahlah, daripada nanti jadi ribut. Diam kau, Oman. Aku juga punya uang tahu. Tapi apa bir yang hanya 1 grat kita mesti bayar? Alah, kayak barang berharga saja. Sudah untung aku tidak pesan 5 grat untuk cuci kaki. Ayo sudah sana, ayo sudah ke mobil. Apa? Kamu yang punya restoran ini ya? Perutmu sudah buncit begini. Apa masih juga kurang untung? Masih ngotot minta bayar. Banyak mulut, ku tempeleng kau nanti. Ayo kalian semua, langsung ke mobil. Rampok, orang-orang muda, ganteng-ganteng, gagah-gagah begitu kok, gak tahu malu. Sudah minum bir gak bayar, ngotot lagi. Dasar pencoleng. Momon, arahkan mobil keluar kota. Siapa tahu kita bisa menemukan Galang di sana. Coba Omon, rokoknya 1. Rompal, kalau di luar kota pun kita tidak berhasil menemukan Galang, bagaimana? Kita cari terus sampai jam 3. Kalau masih belum ketemu, kita pulang saja. Terserah si Puyung Codet mau ngamuk atau tidak. Tapi mudah-mudahan kita bisa berhasil menemukan Galang. Kasihan dia kalau sampai terus-menerus berkeliaran dalam keadaan lupa ingatan, seperti yang kualami dulu. Momon, belokkan mobil ke arah jalan yang tadi. Cepat, yang ada mobil merah berhenti tadi. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer jaminan mutu. Ada apa, Rompal? Tadi, mobil merah yang di pinggir jalan yang kita lewati itu, salah seorang penumpangnya seperti pernah aku kenal.
Kalau tidak salah si Jimmy. Jamie? Jamie siapa? Jamie anak buah si Tengkorak yang pernah ditugaskan jadi tukang pukul di nightclub. Anak buah si Tengkorak? Bagus. Dia bagianku. Oh, mobil merah itu. Itu mobil mahal. Terus dekati Momon. Ya, dekati. Itu ada si Galang. Lihat, mereka ada bertiga. Kebetulan. Tapi siapa yang seorang lagi? Cepat Momon, hentikan mobil tepat di depan mobil merah itu. Hei, kalian semua, siapkan senjata. Stop, turun semuanya. Oke. Kalian bertiga, angkat tangan. Siapa yang pertama mencoba melawan, jidatnya akan kulobangi dengan peluru. Ayo cepat angkat tangan. Siapa mereka, Jimmy? Dari tampang-tampang mereka, aku sudah bisa menduga. Pasti mereka anak buah si Buyung Codet. Anak buah Buyung Codet? Iya. Sialan. Mereka yang menyandera adikku. Ku hajar kalian semua. Diam, Bung. Diam. Kami ada 6 orang dan bersenjatakan pistol. Jangan bertingkah macam-macam. Jamie, masih ingat aku? Siapa yang bisa lupa dengan muka copet pasar macam kau? Mat Rompal. Cepat katakan. Apa maumu kemari? Mau nantang? Ingat, kau sedang dicari-cari polisi lantaran kabur dari penjara. Iya, aku kabur bersama bosmu, si Tengkorak. Tentu dia kaget kalau melihat aku masih hidup. Setelah dia berusaha membunuh aku dan Boy Barret di sebuah sungai dekat air terjun. Kau mampus atau tidak itu bukan urusanku. Sekarang katakan apa maumu? Menjemput Galang. Hah? Menjemput si Galang ini? Mau kau apakan dia? Si Galang ini sudah bukan Galang yang dulu lagi. Tahu kau? Dia sekarang sudah jadi Galang Peko. Aku tidak peduli. Dia harus ikut aku. Dengar, Rompal. Galang sekarang adalah sahabatku. Aku sudah lama keluar dari komplotan si Tengkorak. Maka aku tidak akan rela kalau kau akan membawa Galang begitu saja. Kau sudah keluar dari komplotan si Tengkorak? Ya. Sulit untuk dipercaya. Terserah. Tapi kau boleh tanyakan kepada pemuda ini. Dia adalah sahabatnya Galang. Dan juga dia adalah kakak dari gadis yang kalian sekap selama ini. Di tempat kami ada 2 orang gadis tawanan. Nona Vera dan Nona Hesti. Aku kakaknya Hesti. Aku baru ingat sekarang. Aku pernah melihat potretmu di rumah Nona Hesti yang letaknya di perkebunan karet itu. Biadab. Jadi kau yang datang ke rumah itu dan menculik adikku. Ku bunuh kau. Awas. Selangkah lagi kau berani maju, ku tembak kau. Dengar, Bung. Aku dan temanku Boy Barret memang pernah menculik adikmu sewaktu kami baru kabur dari penjara. Tapi sekarang keadaannya lain. Nona Hesti, adikmu yang cantik dan alim itu, sedang kami butuhkan tenaganya bersama Nona Vera. Kami semua tidak mau kehilangan kedua gadis itu. Maka, kalau kami sekarang menginginkan Galang, bukan hendak kami celakakan, tapi justru hendak kami rawat. Dan mudah-mudahan dia bisa sembuh dari penyakitnya itu. Jelas? Dan kalian harus tahu, aku si Oman adalah orang yang pernah diculik anak buah si Tengkorak dan pernah diperlakukan seperti Galang. Sehingga untuk beberapa saat aku menderita lupa ingatan. Dan kau yang bernama Jimmy adalah bekas anak buah si Tengkorak, kan? Aku harus membuat perhitungan dengan kau sekarang juga. Setan. Gila kau. Peluru pistolmu hampir mencopot kupingku. Sialan. Jangan kaget.
Aku adalah seorang pemburu dan bisa menembak lalat yang sedang terbang. Sekarang, peluruku yang kedua akan menembus tepat 2 senti di atas mata kirimu. Tahan dendammu, Oman. Simpan pelurumu itu untuk si tengkorak. Oke, Jimmy. Bagaimana? Aku tetap memaksa agar Galang ikut dengan kami. Kalau kalian memaksa membawa Galang, maka aku dan Evan harus ikut kalian. Setuju? Boleh. Tapi sekali kau masuk ke tempat kami, kau tidak akan bisa keluar lagi. Oke. Akan kita lihat nanti. Evan, gimana? Yang penting aku harus bertemu adik. Tunggu dulu. Kau kakaknya Nona Hesti, bukan? Kalau tidak salah, Nona Hesti pernah mengatakan kau pelatih kempo. Iya. Kenapa? Aku tidak percaya. Coba buktikan dulu kehebatanmu itu, Pung. Hei, Evan, kau ditantang. Ayo, lawan saja. Lawan. Hari ini aku tidak bernafsu berkelahi. Itu berarti kau takut. Terserah katamu. Aku tidak menyangka Nona Hesti memiliki seorang kakak lelaki yang penakut. Kau boleh berkata semaumu. Kau pun pasti tidak akan berani berbuat apa-apa kalau aku mencoba mencium adikmu, kan? Apa kau bilang? Akan kuhajar kau kalau berani menyentuh adikku. Kau berani melawan aku. Nih, aku si Mat Rompa, jagoan penjara tahu? Aku bisa menjatuhkan kau dalam tempo kurang dari 5 detik. Sombong, ku pelintir lehermu. Ayo kita bertarung. Ya, nah ini baru hiburan. Ayo Evan, ayo hajar saja. Masa kau ditantang copet pasar diam saja? Ayo hajar ya. Sikat, masa diam aja? Sikat saja. Alamat rompal kecil. Ini, rasakan pukulan Mat Rompal. Hai, kenapa kau biasanya cuma mengelak saja? Mau berkelahi atau mau menjoget? Sekarang giliranku. Rompal keok apa ya? Jagoan konyol. Etam, diam kau Jemi. Pung, lain kali kita teruskan lagi. Hari ini aku memang sedang tidak enak badan. Kenapa kalian tersenyum-senyum? Senang melihat aku kalah ya? Aku tempeleng kalian nanti. Senjata kalian tetap todongkan ke arah 2 orang ini. Oman, Bores, ikat tangan kedua orang ini dan tutup matanya. Rompal, apa maksudmu? Kalian berdua harus diikat dengan mata tertutup supaya tidak berbuat macam-macam. Dan supaya kalian tidak bisa mengingat jalan yang kami lalui. Bangsat! Aku tidak sudi kalian perlakukan seperti tawanan. Biarkan Jamie. Yang penting aku bisa bertemu dengan adikku. Ya, baik. Aku pun ingin berjumpa dengan Nona Vera di sarang komplotanmu itu, Mat Rompal. Diam kau monyet. Apa? Oke. Oman, Bores, ikat mereka berdua dan tutup matanya. Momon, kau jalankan mobil duluan. Aku nanti yang akan mengemudikan mobil merah ini. Dan mengikutimu dari belakang. Ayo, semua naik. Kita berangkat. Hei, kalian semua ini siapa? Dan kenapa kalian mengikat tangan kedua orang ini? Kau baru bisa ngomong, Galang. Tidak, ini cuma main-main. Kita akan jalan-jalan sebentar. Kau setuju, Galang? Galang? Siapa Galang? Payah. Ayo jalan.
Kedua mobil itu segera melaju menuju arah luar kota dengan penumpang-penumpangnya yang terdiri dari Mat Rompal dan anak buahnya serta Evan dan Jamie dalam keadaan terikat dan mata tertutup. Dan juga Galang yang merupakan satu-satunya penumpang yang tidak memahami keadaan yang terjadi di sekitarnya. Dua buah mobil dengan sekelompok lelaki yang saling berbeda watak dan tujuan hidupnya melaju di jalan raya yang mulai disepuh warna jingga oleh cahaya langit senja yang kian merebah dalam pelukan sang malam. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tony Kumbaya. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tony Kumbayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tony Kumbayar, cari sehat untuk kita semua. Tony Kumbayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tony Kumbayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tony Kumbayar, cari sehat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, apa yang terjadi kemudian setelah mereka sampai di sarang persembunyian si Buyung Codet? Dan sampai berapa lama Galang tetap dalam keadaan seperti itu? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.